Ada seorang anak bernama David duduk di kelas 2. Hari ini David ada ujian dan tes di sekolahnya. Sebelum berangkat sekolah, ibunya menasehati David. David, ingat ya, sebelum mengerjakan tes, jangan lupa berdoa dahulu kepada Tuhan. Baik ibu, jawab David dengan singkat. Tetapi ibu, mengapa aku harus berdoa? Tanya David kepada ibunya sambil menggaruk kepala. Ya, untuk meminta bantuan kepada Tuhan agar kamu bisa mengerjakan tes dengan baik dan dapat nilai yang bagus, jawab sang ibu sambil membelai rambut putra kesayangannya itu. Ketika pulang sekolah, David memberitahukan kepada ibunya bahwa hasil tesnya itu jelek. Tanya ibunya, "Loh, David, mengapa hasil tesmu jelek?" Apakah David tidak berdoa kepada Tuhan? David menjawab, "Tidak berdoa, Bu, karena dilarang oleh Bapak Guru." Lalu ibunya bertanya dengan penasaran, "Ah, masa Pak Guru melarangmu untuk berdoa?" "Ya Bu, dia bilang kalau ada tes, kita tidak boleh meminta bantuan kepada siapapun. Kalau ketahuan akan dimarahi dan tesnya dibatalkan nilainya, Ibu. Jadi saya tidak berani berdoa dan meminta bantuan kepada Tuhan," jawab David dengan polosnya sambil memainkan jari jemarinya. Nah Bapak Ibu Saudara, cerita yang tadi kita dengar hanyalah sebuah ilustrasi tentang berdoa memohon bantuan kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus selalu terbuka tangannya menunggu kita untuk berdoa dan memohon bantuannya. Tidak pernah ada kata jaluk macet ataupun tertutup darinya. Dan Dia adalah Tuhan yang peduli terhadap semua persoalan kita. Apakah hal itu hal yang besar ataupun hal yang kecil? Alkitab mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 6-7, "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini di dalam hidupmu penuh dengan berbagai persoalan, baik itu besar maupun kecil, yang membuat engkau khawatir, stres, frustasi? Akhirnya Anda merasa kehilangan pegangan dan hampir putus asa dalam hidup ini. Saat ini, kalau Anda mengalami hal-hal seperti itu, datanglah kepada Tuhan Yesus sekarang juga. Berdoalah kepadanya dan mintalah pertolongannya. Yakinlah Dia tidak pernah mengecewakan siapapun yang sungguh beriman dan berharap kepadanya. Bahkan Dia berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus selalu menunggumu Bapak Ibu Saudara. Jangan lalai untuk memohon bantuannya. Orang yang mengandalkan kekuatan dan pengetahuan diri sendiri akan gagal. Orang yang mengandalkan orang lain akan juga dikecewakan. Hanya mereka yang mengandalkan Tuhan yang akan mendapatkan anugerah dan berkat yang sejati dan juga akan berbahagia dalam hidupnya. Mari saat ini kita tahu kita butuh Tuhan. Kita mau untuk selalu meminta bantuannya di dalam apapun masalah atau pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.